Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi hadrat Allah azza wa jal. Pagi ini di waktu duha yang cerah di kota Malang, Allah kumpulkan kita di Masjid As-Salam dalam rangka untuk belajar bersama, memperbaiki batin kita yang mungkin ada noda-noda kotoran, baik bentuknya penyakit hati kepada orang lain atau penyakit hati berkaitan dengan masalah iman. Pagi ini kita akan membahas bagaimana menjadi seorang mukmin muslim yang berhati tenang. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa mengenali indahnya ajaran syariat Islam. Kami berikan satu adab berkaitan dengan masalah talabul ilmi. Ketika sudah berada di majelis ilmu, mendekat ke narasumber, insyaallah akan lebih besar nilai pahalanya. Dan berusaha untuk memuliakan majelis ilmu dengan bersikap tawadhu, berusaha untuk fokus sebagai bentuk kita menyadari di tempat ini ada makhluk mulia yang tidak kelihatan. Siapa itu? Para malaikat. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau di sela-sela Bapak ada Syekh Abdul Razak atau Syekh Sudes atau Syekh Fulan, orang yang mungkin Anda muliakan, maka mungkin Anda nggak berani berkutik, mau merem nggak berani, mau moto pakai HP nggak berani, mau nyender nggak berani, karena ada orang yang kita muliakan. Di sini ada makhluk yang mulia yang tidak kelihatan, yaitu para malaikat. Maka muliakanlah majelis ilmu, karena di majelis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaika, para malaikat mengelilingi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabili. Allah punya 100 derajat yang Allah sediakan di surga, dan itu Allah berikan kepada para mujahidin di jalannya. Ma baina darajatain kama baina samai wal ard. Jarak antara 2 derajat, antara 1 derajat dengan derajat di atasnya, itu seperti langit dan bumi. Bagaimana cara Allah dalam memberikan balasan kepada amal hamba itu detail sekali. Sehingga sama-sama punya amal jihad, tapi ada perbedaan sedikit, dikasih pahala yang lebih. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menilai amal kita, Allah menilai dengan sangat detail, teliti, rinci, yang kecil-kecil dinilai. Sama punya amalan jihad fi sabilillah, tapi Allah sediakan 100 tingkatan, menunjukkan bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan balasan kepada hamba. Kita sekarang kumpul di waktu yang sama, di tempat yang sama, kegiatannya sama, pahala kita mungkin akan berbeda. Tergantung dari apa, Pak? Semua faktor yang mendukung keseriusan seorang hamba ketika dia sedang beribadah. Yang datang lebih awal dengan yang datang belakangan tentu berbeda. Yang datang kemudian dia mendekat tentu berbeda dengan yang datang lalu nyender. Yang nyatet tentu beda dengan yang cuman udu kuping. Gimana cuma modal telinga saja. Antara yang serius dengan yang ngantuk tentu berbeda. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang demikian rinci kepada hambanya, karena dia zat yang khabirun bima ta'malu, maha detail, mengetahui dengan detail apapun yang kalian kerjakan. Coba yang datang di sini sebelum jam 8, angkat tangan.
Sebelum jam 1. Ada lagi? Jam berapa tadi? Tepat jam 8. Tepat jam 8. 2. Ada lagi? 3, 4, 5. Baik. Yang datang sebelum jam 8 kita kasih hadiah. Jam berapa tadi datang? Jam 8 kurang 10. Ada lagi? Oh iya, bapak tadi, Masya Allah. Sama belakangnya. Yang mana, Bapak? Ini 2 belakang. Tadi saya sampai sini sebelum jam 8. Jadi saya tahu beberapa orang, cuman ada 4 atau 5 waktu saya datang, kemudian baru datang beberapa yang lainnya. Semoga yang datang jauh sebelum kajian dimulai, mudah-mudahan dapat pahala yang lebih banyak. Tayyib. Sekarang kita mau belajar tentang bagaimana menjadi mukmin yang hatinya tenang, yang hatinya selamat. Belajar memperbaiki batin, salah satu di antara tema penting yang selayaknya kita jadikan sebagai tema dalam kajian khusus. Ini yang disebut oleh para ulama dengan bab ar-raqa'iq. Bab ar-raqa'iq. Babur raqa'iq, bab tentang ar-raqa'iq, ini membahas tentang bagaimana mengendalikan batin agar hati itu bisa lebih gampang untuk khusyuk, bisa lebih mudah untuk menerima kebenaran, agar hati itu bisa lebih bebas dari penyakit-penyakit dengki, benci, hasad, dan seluruh turunannya. Dan ada 2 metode yang digunakan oleh para ulama dalam masalah ini. Metode yang pertama adalah dengan menyebutkan berbagai macam dalil tentang bagaimana cara mengubah batin. Metode yang kedua dengan menceritakan kisah orang-orang saleh masa silam yang secara lahiriah menunjukkan mereka adalah orang-orang yang punya batin yang baik. Dan insya Allah kita nanti lebih dominan menggunakan metode yang pertama. Beberapa ulama sampai menulis buku khusus tentang masalah ini. Di antara buku yang cukup terkenal adalah buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, Dr. Ahmad Farid, dengan judul Tazkiyatun Nufus. Bagaimana menyucikan batin. Karena kita tahu bahwa hati ini terkadang punya noda. Dan noda yang ada dalam hati bisa bentuknya disebabkan karena perbuatan maksiat yang ada pada hamba, atau yang kedua adalah karena penyimpangan yang ada di dalam hatinya. Dia punya akidah yang menyimpang, atau punya sifat-sifat buruk yang melekat pada dirinya, sehingga kita perlu untuk membersihkannya, dan tahap awal adalah dengan mempelajarinya. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian dalam kajian pagi ini. Baik, agar lebih maksimal, di sebelah kiri saya itu banyak yang kosong. Enaknya gimana? Kasih jalan ya. Kasih jalan yang dekat tabir, agar yang berada di luar kalau mau ke sebelah utara, sebelah kiri saya bisa mengakses. Atau mungkin geser dulu, Pak. Barakallahu fiikum. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hati yang tenang. Yang dimaksud dengan hati yang tenang atau hati yang salim adalah hati yang kosong dari noda syirik dan kosong dari sifat buruk terhadap sesama hamba. Saya ulangi, hati yang tenang adalah hati yang kosong dari noda syirik, dan yang kedua
kosong dari sifat buruk terhadap sesama hamba. Sifat buruk terhadap sesama hamba yang tersimpan dalam hati, contohnya benci, kemudian hasad, suudzon, kemudian apa lagi? Suka emosi sama orang, dan seterusnya. Dan kita akan mencoba untuk membahas dua sisi penyakit ini. Yang pertama adalah tentang penyakit kesyirikan. Kita tahu bahasanya noda syirik ini sebagaimana ada dalam aktivitas perbuatan manusia, ada juga dalam lisan ucapan hamba, termasuk syirik juga tersimpan dalam hati. Seperti iman. Iman itu ada di 3 tempat. Definisi para ulama iman itu apa? Al-i'tiqadu bil jinan. Kemudian wal qawlu bil lisan wal a'malu bil arkan. Iman itu ada 3 unsur: keyakinan batin, ucapan lisan, dan amal perbuatan anggota badan. Demikian pula syirik. Syirik sebagai lawan dari iman ada di 3 tempat. Ada syirik yang tersimpan dalam hati, ada syirik dalam lisan, dan ada syirik dalam perbuatan anggota badan. Ketika ada pelaku syirik dan dia sampai mati belum tobat, konsekuensinya berat. Ketika dia membawa syirik akbar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Di ayat yang lain Allah menegaskan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu. Baik. Syirik perbuatan badan mungkin lebih kelihatan. Syirik lisan lebih kelihatan. Tapi ada syirik batin yang terkadang tidak disadari oleh manusia. Apa bentuk syirik batin itu, Pak? Ketika seseorang dia mengagungkan selain Allah, atau dia punya bentuk tawakal kepada selain Allah, atau dia punya keyakinan kesyirikan yang itu sampai dia bawa mati. Dan di masyarakat kita seperti ini cukup banyak. Apalagi mohon maaf ya, kita tinggal di sebuah daerah yang sudah punya budaya dan tradisi. Terkadang budaya dan tradisi itu mempengaruhi suasana batin hamba, sehingga dia berkeyakinan dilatar belakangi oleh budaya. Contohnya apa, Pak? Banyak sekali model keyakinan-keyakinan sial yang ada di tengah masyarakat kita. Ada namanya hari sial, ada namanya bulan, dan dia punya keyakinan tertentu, dan itu berangkat dari tanya, kok Bapak ngerti kalau ini hari sial? Jari ini simbah seperti itu, jari ini dan jari. Kita banyak ya, akidah jariniyah. Dari kalau ternyata itu adalah bermasalah. Para sahabat sudah, karena mereka diwarnai oleh budaya. Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiarah, keyakinan sial karena sebab tertentu. Tiarah itu syirik diulangi 3 kali. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma minna illa, dan tidak ada satupun di antara kami kecuali dia terjangkiti penyakit ini. Ghaira anna Allah yudhibuhu bitawakkul, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkan potensi penyakit tiara tadi dengan tawakal. Jadi sampai mereka masuk Islam dan sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pendidikan tauhid sudah mereka dapatkan, noda tiara itu belum hilang. Sehingga saat ada sebagian di antara mereka ketika mau melakukan aktivitas tertentu,
tiba-tiba muncul rasa takut. Jangan-jangan nanti gagal. Jangan-jangan nanti sial, jangan-jangan ini. Itu masih ada pada hati para sahabat. Tapi kemudian mereka hilangkan dengan cara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila potensi semacam ini mungkin saja dialami oleh manusia-manusia hebat sekelas para sahabat, apalagi kita. Karena itulah dengan belajar akidah yang lurus, kita nanti akan satu demi satu membersihkan aneka keyakinan yang gak benar dalam hati. Sebab kita berangkat dari masyarakat yang sudah punya budaya. Bapak bisa petani satu-satu ya. Terutama misalnya keyakinan tentang masalah kematian. Itu kan banyak sekali. Masyarakat kita nyebut bulan Sya'ban dengan bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan Ruah. Kenapa dikasih nama bulan Ruah? Roh, dari kata roh, arwah. Karena apa? Diyakini ketika bulan Ruah itu arwah balik pulang. Ngapain arwah balik pulang? Minta dikirimi doa. Dan itu keyakinan umum. Di Jawa Tengah banyak sekali sampai mereka mengadakan acara namanya ruahan, dalam rangka untuk ngirim doa kepada para leluhur yang telah meninggal. Sebab di bulan arwah ini, di bulan Ruah, roh-roh itu akan kembali pulang. Begitu dia pulang sampai rumah nggak ketemu anaknya. Kok yang menghuni rumah saya ganti orang? Wah, ini anaknya jual rumah gak taren karo wong tuane. Bingung dia, gentayangan kemana coba. Dan keyakinan seperti ini masih banyak. Orang ketika ditanya, dari mana kamu dapat seperti itu? Jari ini mbah, jari ini. Dia mendasari keyakinannya berdasarkan jari ini. Aneka mitos-mitos yang muncul di masyarakat, dan itu dipengaruhi oleh masing-masing daerah. Di Malang mungkin ada, di daerah Jogja dan sekitarnya juga ada, nanti di daerah yang lain ada, berbeda-beda tergantung di masing-masing daerah. Akidah yang dipengaruhi oleh budaya seperti inilah yang menjadi noda hati berkaitan dengan masalah keyakinan. Nek tigo sampai mati bahaya. Kalau sampai mati itu belum bersih, resiko besar. Karena sebagian diantaranya adalah akidah kesyirikan. Seperti tadi ya, keyakinan sial terkait bulan tertentu, waktu tertentu. Mungkin Bapak kenal istilah geblak. Tahu geblak? Geblak itu apa? Hari kematian. Sehingga kadang ada orang yang dia anti dengan hari geblak. Sabtu Kliwon geblake simbah A, Ahad Pahing geblake simbah B, Sabtu Legi geblake simbah C. Keluarga besar pas mati kalau nggak Sabtu Ahad, Pak. Mau ngadain acara Sabtu Ahad bingung, Pak. Karena semuanya bertabrakan dengan hari geblak. Keyakinan itu masih banyak di masyarakat kita. Nah, yang kayak gini butuh untuk dibersihkan. Membersihkannya caranya gimana, Pak? Belajar akidah yang lurus, memahami apa saja akidah yang menyimpang, terutama ketika akidah itu ikut serta diwarnai oleh budaya. Makanya kita sampaikan kepada masyarakat, berbudaya boleh atau tidak, Pak? Berbudaya boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak boleh jadikan budaya sebagai agama. Kapan budaya itu menjadi agama? Ketika budaya dijadikan sebagai referensi akidah. Orang punya keyakinan karena latar belakang budaya. Anda sampaikan kepada masyarakat di sekitar, sebisa yang Anda jangkau, mungkin dari keluarga. Kalau masih ada keyakinan-keyakinan mitos, akidah itu tidak boleh berangkat dari budaya, tidak boleh berangkat dari katanya, tapi harus punya landasan dan sumber yang jelas, yaitu wahyu. Karena keyakinan kita hanya boleh diwarnai oleh wahyu. Baik, ini bagian yang pertama. Maka untuk membersihkan hati kita dari akidah yang menyimpang, dari keyakinan-keyakinan kesyirikan, kata kuncinya satu, buka diri Anda untuk mau mempelajari akidah yang lurus.
Yang terkadang sebagian orang masih keberatan untuk mau melakukan seperti itu karena mereka menganggap bahwasanya akidah yang lurus itu menakutkan. Padahal sejatinya akidah yang lurus itu menenangkan. Karena itulah Bapak Ibu, tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Sebab orang musyrik itu gampang punya label kualat. Hati-hati, ini awakmu ngelakoni kaya ngene kualat. Hati-hati kalau kamu melakukan seperti ini kualat. Dikit-dikit apa? Kualat. Kalau nggak kualat, sial. Sehingga mereka serba ketakutan dan itu dibuat sendiri. Awas loh Pak, nanti kalau Bapak lewat perempatan atau lewat jembatan singop kok nggak ngebel, nanti kecelakaan. Kalau Bapak berada di pantai selatan kok pakai baju warna hijau, nanti bisa berbahaya. Sehingga mereka membatasi aktivitas mereka sendiri dengan keyakinan yang mereka miliki. Tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrikin. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Ibrahim alaihissalam. Pada waktu orang musyrik harus takut kepada Tuhan-Tuhan kami. Nanti kamu kualat. Apa kata Ibrahim? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhaf, tidak punya rasa takut kepada Allah padahal kalian telah berbuat. Katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, mereka itulah manusia yang mendapatkan jaminan keamanan dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga di antara balasan yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang beriman, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia punya perasaan merasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman, merekalah manusia yang akan mendapatkan jaminan keamanan. Apa bentuk jaminan keamanan itu? Ketenangan batin. Dan itu tawakal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Karena itulah kalau Anda perhatikan orang-orang saleh di masa silam, saat mereka menjalani hidup, mereka menghadapi ujian yang sampai pada tingkatan mengancam nyawa. Tapi kenapa mereka sanggup untuk menghadapinya? Karena mereka punya tawakal. Sehingga saat mereka berhadapan dengan ujian yang ini akan bisa menghilangkan nyawa dia, mereka tidak ada rasa takut. Itulah pengaruh iman. Bapak bisa bayangkan seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ancaman yang diberikan oleh masyarakatnya ketika Ibrahim menghancurkan berhala? Boleh diapain Pak? Dibakar. Saking gedenya api itu sampai mereka tidak berani untuk melemparkan Ibrahim dengan tangan mereka, sehingga Ibrahim dilemparkan ke dalam api dengan menggunakan manjanik, ketapel besar. Di posisi Ibrahim seperti ini, datang Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan. Jibril mengatakan, ya Ibrahim, alaka minnil hajah. Wahai Ibrahim, kau butuh apa denganku? Bisa nggak Ibrahim minta kepada Jibril, Jibril padamkan api itu dan hancurkan kampung ini? Mudah bagi Jibril untuk menghabisinya. Tapi subhanallah, tawakal yang luar biasa yang ada pada hati seorang Ibrahim saat ditawali oleh Jibril. Apa jawab Ibrahim? Ibrahim mengatakan, amma ilaika fala. Kalau kepadamu aku nggak butuh. Idzan fad'u rabbak. Kemudian Jibril mengatakan, kalau begitu silakan kau berdoa kepada Allah. Kemudian Ibrahim mengucapkan kalimat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku pasrahkan diriku kepada Allah dan dia sebaik-baik zat yang menolong hambanya.
Dari sinilah kita bisa melihat pengaruh iman itu sampai menyebabkan seseorang punya tawakal luar biasa. Ancaman ini menakutkan, tapi karena dia punya takwa, dia punya tawakal, dia siap untuk menghadapinya. Hal yang sama seperti kisah yang dialami oleh Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Boleh saya sebut bahwasanya beliau ketika ditinggal oleh Ibrahim berdua dengan Ismail di sebuah lembah min ghairi dzi zar'in, gak ada tanaman, gak ada kehidupan, jauh dari peradaban, kanan kiri semuanya padang pasir sejauh mata memandang. Mau bergerak resiko kematian. Cuman ditinggali hanya satu botol air dan beberapa butir kurma. Tinggal pergi sama suaminya. Sang istri bertanya, ila aina anta ya Ibrahim? Mau kemana kau Ibrahim? Ibrahim gak jawab. Sampai diulang pertanyaannya hingga Hajar paham. Pertanyaan yang terakhir beliau mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan seperti ini? Apa jawab Ibrahim? Nah. Kalimat yang disampaikan oleh Ibunda Hajar, idzan la yudayyi'unallah. Kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Beliau balik. Ibrahim lanjut perjalanan pulang. Ini mungkin wanita yang hatinya jauh lebih kebal dibandingkan lelaki yang ada di kota Malang. Andaikan bapak yang mengalami mungkin lebih milih bunuh diri daripada mati kelaparan. Dan ternyata setelah beliau mantap untuk bertahan, tidak mengejar suaminya yang pergi, beliau kemudian sabar hanya berdua dengan bayinya di tempat yang sepi, nggak ada siapapun. Saya membayangkan suasana hati kayak apa itu. Lihat hatinya. Kalau fisik manusia sama seperti yang lain. Dan ternyata Allah tidak segera menurunkan pertolongan. Diuji oleh Allah sampai pada titik terakhir kelaparan. ASI Hajar nggak keluar. Ismail nangis karena kelaparan. Akhirnya beliau tinggalkan putranya sendirian. Ibnu Katsir mengatakan, menyebutkan sebuah riwayat. Kok bisa ini sang ibu anaknya nangis malah ditinggal? Karena beliau nggak tega melihat anaknya mati di depan matanya. Jadi kalaupun Ismail mati ya jangan mati di depan mata ibunya. Sehingga ibunya pergi meninggalkan bayi Ismail nangis sendirian. Pergi mencoba untuk mencari sumber kehidupan, naik sofa, turun, naik lagi ke Marwah, sampai seperti orang sa'i berapa kali? 7 kali. Sehingga bukan sekali naik, 2 kali naik, kemudian datang malaikat. Sampai 7 kali baru Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah karunia besar, yaitu dengan adanya Zam-Zam. Anda menikmati sampai sekarang. Sehingga jasa besar beliau berawal dari kesabaran manusia. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar bagi mereka. Dan pelajaran yang bisa kita lihat di sini adalah betapa hamba itu akan memiliki rasa tawakal yang tinggi, sehingga hatinya lebih siap untuk menghadapi resiko kehidupan disebabkan karena dia punya keyakinan dan hati yang iman. Makanya beda Pak, orang menghadapi musibah di posisi dia kenal agama dengan yang tidak kenal agama. Wanita ditinggal mati suaminya dan dia punya pemahaman agama yang benar, secara umum lebih tabah dibandingkan wanita yang tidak punya pemahaman agama. Maka mungkin mereka melakukan ratapan terhadap mayit, sampai ketika nangis gulung-gulung, jambak-jambak rambut, ada yang sampai gundul rambut seperti kebiasaan orang jahiliyah. Dia menyobek bajunya karena dia nggak punya iman. Tapi bagi mereka yang punya iman, maka mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Karena itu di antara cara untuk menguatkan batin bagi mereka yang ingin hijrah adalah dengan menguatkan akidah. Apa yang ditakutkan orang ketika mau hijrah? Khawatir masalah sumber pendapatan,
Apalagi Pak? Ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan nanti makan apa, ketakutan. Untuk menghilangkan ketakutan itu, caranya gimana? Kuatkan hati. Hati yang kuat dan dia bisa lebih bertawakal, nanti dia akan lebih siap untuk meninggalkan yang terlarang, walaupun mungkin ada ancaman yang menakutkan di depannya. Baik, selanjutnya kita beralih ke scene yang kedua. Kita mau belajar memperbaiki batin dari penyakit yang ini merugikan orang lain. Seperti penyakit suudzon, dengki, hasad, benci kepada sesama, dan aneka penyakit-penyakit batin yang itu berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya penyakit semacam ini, maka hidupnya akan menjadi sangat tidak nyaman. Karena ketika manusia itu punya penyakit satu saja di antara deretan penyakit tadi, contohnya hasad. Lihat ada orang lain yang lebih sukses, apa yang akan dialami? Sakit hati. Orang punya penyakit suudzon, suka suudzon kepada orang lain. Interaksi sedikit dengan orang lain yang mungkin nggak cocok, nanti akan muncul apa? Sejuta prasangka yang nggak jelas, dan seterusnya. Karena itu seorang muslim diajarkan, perbaiki hatimu agar kau terbebas dari ikatan penyakit yang justru itu akan menyusahkan hidupmu. Saya awali dari hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling mulia, yang paling afdal? Qala, jawab Nabi SAW, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Semua orang yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmum, saduqul lisan, dan kalau ngomong, dia ngomong yang jujur, ngomong yang benar. Qalu, maka para sahabat mengatakan, saduqul lisan na'rifuhu. Kamu udah kenal, kami udah ngerti apa yang dimaksud dengan saduqul lisan, orang yang ngomongnya benar. Fama mahmumul qalbi, lalu apa yang dimaksud dengan orang yang hatinya mahmum? Qala, Nabi SAW kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang hatinya mahmum, at-taqiyyu, an-naqiyyu, la isma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasad. Manusia yang mahmumul qalbi, yang hatinya mahmum, hati yang bersih adalah at-taqiyyun naqi, orang yang bertakwa, yang membersihkan dirinya dari dosa. La itsma fihi, dia tidak suka berbuat dosa. Wala baghya, tidak punya kebencian kepada orang lain. Wala ghilla, tidak punya dengki dengan orang lain. Wala hasad, dan tidak punya perasaan iri, hasad kepada orang lain. Disebut oleh Nabi SAW dengan apa? Manusia yang paling afdal. Sehingga Anda lihat di sini, sosok yang afdal tidak dikembalikan kepada masalah banyak dan sedikitnya ritual ibadah yang dia kerjakan, tapi dikembalikan kepada suasana batin yang ada pada dirinya. Mukmin yang bertakwa, yang bersih dari dosa, dalam arti dia tidak suka melakukan perbuatan maksiat, dan dia tidak punya kedengkian, kebencian dan hasad kepada orang lain, itulah afdhalun nas, manusia yang paling afdal. Kaitannya dengan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang panjang. Yang ini disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Amr. Beliau menceritakan, kunna julusan inda Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah duduk bareng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, lalu beliau mengatakan, yatlu'u alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Nanti akan keluar dari lorong itu
seseorang yang merupakan penduduk surga. Akhirnya para sahabat langsung fokus ke arah lorong itu. Fatala rajulun minal ansar. Tiba-tiba datang salah seorang lelaki dari Ansar. Tantifu lihyatahu min wudu'ihi. Jenggotnya meneteskan air karena dia baru saja wudu. Selanjutnya, keesokan harinya Nabi SAW kumpul dengan para sahabat. Faqala, lalu beliau mengatakan, mithla dzalik, persis seperti itu. Nanti akan keluar dari lorong ini seorang penduduk surga. Ternyata keluar dan muncul orang yang sama. Di hari yang ketiga Rasulullah SAW menyampaikan yang sama dan muncul orang yang sama. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran. Beliau ingin tahu amal apa yang dilakukan oleh orang ini sampai diberi jaminan oleh Nabi SAW kalau yang bersangkutan adalah penduduk surga. Dan ini salah satu di antara dalil bahasanya yang dijamin masuk surga tidak hanya 10 sahabat. Ada beberapa sahabat yang lain tapi tidak masuk dalam deretan 10. Al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini disebutkan dalam satu rentetan hadis. Beliau bersabda, an-nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Zubair fil jannah. Beliau sebutkan Nabi di surga, Abu Bakar di surga, ada 10 orang disebutkan dalam waktu yang sama. Baik, tadi saya sudah sebutkan 4 khulafaur rasyidin, sebutkan 6 sisanya. Angkat tangan. Sebutkan 6 sisanya. Tafadhal. Zubair bin Awam. Terus? Cuman 1. Maaf. Zubair bin Awam. Yang mau jawab yang mana ini? Baik, coba saya tunjuk ulang ya. Bapak karena paling senior. 1. 6 ya. 4 tadi Abdurrahman bin Auf. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Zubair. Ya sudah, Zubair tidak apa-apa. Zubair ibn Awam. Terus? Ya? Gimana Pak? Selain khulafaur rasyidin. Baik, ada yang bisa menyempurnakan? Nah, sudah dapat hadiah belum? Oh sudah, yang lain dulu. Baik, belakangnya, silakan. Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang tadi Utsman sudah. Baik, ada lagi? Masya Allah. Talha sudah. Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Masya Allah, dapat ini. Jadi yang 10 ini disebutkan dalam satu deret hadis, makanya dikhususkan. Tapi selain itu masih banyak, seperti Bilal bin Abi Rabah. Kemudian ada wanita yang pernah tinggal di Masjid Nabawi, yang tukang bersih-bersih lalu meninggal. Kemudian juga ada wanita yang pernah minta obat dari Rasulullah SAW, kemudian beliau kasih pilihan untuk bertahan sakit sampai mati, termasuk sahabat ini. Dikatakan Nabi SAW akan muncul dari lorong ini penduduk surga. Ternyata 3 hari berturut-turut orangnya sama. Akhirnya Abdullah bin Amr penasaran, sehingga beliau minta izin untuk nginep di rumah orang ini. Lalu ketika beliau nginep di rumah orang ini selama 3 hari, beliau memperhatikan. Kata Abdullah bin Amr, falam yarahu yakum minal laili syai'an ghaira annahu idza ta'arra minal lail wa taqallaba ala firashihi dzakarallah. Orang ini tidak qiyamul lail, tidak tahajud. Cuman ketika beliau ngilir, beliau langsung zikir.
wa kabbara, dan beliau bertakbir. Begitu ngelilir zikir, baca Allahu Akbar. Hatta yaquma li salatil fajri, sampai beliau salat subuh. Sehingga ketika masuk subuh beliau berangkat ke masjid, salat subuh berjamaah. Diperhatikan seperti itu selama 3 hari. Kok aktivitas di malam harinya sama? Disinilah kita dapat bukti bahasanya belum tentu orang yang hatinya bersih itu punya amal ritual yang rajin sebagaimana yang lain. Orang ini amal ritualnya biasa saja. Dan Abdullah bin Zubair juga mengatakan dia tidak berpuasa sunnah selama beliau tinggal di sana. Akhirnya ketika beliau mau pamitan, kata Abdullah bin Zubair, "Wakitu ahtakiru amala." Hampir saja aku meremehkan amalnya. Qultu, maka aku bertanya, "Ya Abdullah, innahu lam yakun baini wa baina walidi ghadab." Sebenarnya aku tidak punya masalah sehingga aku pengen nginep di rumahmu. Aku tidak punya masalah dengan orang tuaku. Wala hajrun, aku juga tidak diboikot oleh orang tuaku. Tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 hari berturut-turut beliau bersabda, akan muncul dari lorong ini seorang penduduk surga. Dan ternyata itu adalah kamu. Falam araka ta'malu katsira amalin, dan aku lihat kamu bukan orang yang rajin beramal. Famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa mengantarkan kamu sehingga kau bisa mendapatkan janji seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian orang ini mengatakan, "Ma huwa illa ma ra'ait." Seperti yang kau lihat. Seperti yang kau lihat. Fansaraftu anhu, lalu aku pun pulang. Begitu aku sudah pergi, da'ani, tiba-tiba orang itu memanggilku. Faqala, lalu beliau mengatakan, "Ghaira anni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghishan wala ahsuduhu ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Jadi begini jamaah, begini Abdullah, aku tidak punya kebencian sedikit pun terhadap siapapun muslim, dan aku tidak punya keinginan untuk merugikan siapapun muslim, dan aku tidak punya rasa hasad kepada siapapun yang diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Lalu apa kata Abdullah bin Amr? "Fahadhi allati balagat bika wahya allati la tutaq." Inilah yang mengantarkan kamu bisa mendapatkan derajat itu, dan amal inilah yang tidak semua orang mampu melakukannya. Baik. Jadi di posisi ketika dia ternyata amalan lahiriahnya biasa saja, menyimpan amal batin yang itu lebih sulit untuk ditiru. Kebayang nggak Pak? Setiap kali sebelum tidur dia kemudian menyatakan, siapapun yang mungkin merugikan aku, siapapun yang menghina diriku, mencaci maki diriku, ngerasani gibah tentang aku halalkan semuanya. Tidak ada keinginan untuk balas dendam, tidak ada keinginan untuk benci kepada mereka, sehingga dia dalam keadaan plong, tidak ada rasa apapun kepada sesama muslim. Enggak semua orang bisa seperti itu. Amal ini mengantarkan hamba menuju surga, dan ini berat. Dan inilah salah satu di antara amalan yang dilakukan oleh 3 orang yang mereka tidak bisa ikut perang Tabuk disebabkan karena dia nggak punya bekal dan nggak punya kendaraan. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka minta agar Nabi SAW bisa menyediakan kendaraan. Qul tala ajidu ma ahmilukum. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak punya kendaraan yang bisa dipakai untuk tunggangan kalian. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'. Lalu mereka pulang sementara mereka nangis. Melakukan amal saleh, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak bisa menyusul yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain satu, ya Allah, aku ingin yang pernah mencaci maki, menghina, yang meleceh. Aku
aku lepaskan semuanya. Itu mungkin bagi sebagian orang, kalau dia ajak untuk seperti itu, oh enggak bisa, ini kehormatanku, ini harga diriku. Berapa harganya Pak? Jadi dia akan pingin punya balas dendam, kalau bisa balas minimal yang sama. Nggak bisa, nggak aku maafin, ini harga diri saya, ini kehormatan saya. Justru ketika kau memaafkan dan kau tidak menuntut balas, itulah amal saleh yang statusnya sedekah kehormatan. Dan sedekah kehormatan ini dulu pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Ulbah radhiyallahu anha, disebabkan karena beliau merasa tidak mampu menyusul amal orang-orang yang mereka berangkat jihad. Anda punya amal jihad atau tidak? Punya amal jihad nggak? Ada yang punya amal jihad Pak? Kita tidak punya amal jihad. Apalagi jihadnya para sahabat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu peluang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa seperti itu? Salah satunya seperti yang dilakukan oleh sahabat ini, sedekah kehormatan. Sudah demikian, itu pun kadang kita masih merasa hebat, merasa lebih tinggi, sehingga ada orang lain yang mungkin menyakiti diri kita sedikit, kita nggak terima. Pokoknya gimana caranya bisa balas. Sesekali waktu Anda perlu melepas. Sudahlah, nggak perlu ada keinginan untuk balas. Lepaskan itu, kau tidak lebih mulia daripada Ulbah yang dulu tidak bisa menyusul para sahabat berangkat jihad, sehingga sampai digantikan dengan cara sedekah kehormatan. Karena secara umum manusia punya sifat pelit, sehingga terkadang, mohon maaf ya, ibu-ibu misalnya punya masalah dengan temennya, ketika kumpul sama temennya, pulang dia ketemu suaminya, cerita atau dipendam? Biasanya istri bapak cerita atau dipendam? Hah? Cerita. Kenapa dia cerita? Hah? Dia meluapkan emosinya. Dia pengen berbagi kesedihan. Jangan aku doang yang sedih, bapak juga ikut sedih. Maka kesedihan yang dia dapatkan di luar, dia ceritakan ke suaminya. Sebagai seorang suami yang cinta kepada istrinya, ikut emosi nggak? Ikut emosi. Maka dia menularkan emosi itu ke suaminya. Penyakit batin yang dia bawa dari luar, dia bawa masuk ke dalam rumah dan ditularkan ke suaminya. Sekarang sebaliknya, bapak kerja di kantor, dimarahi, diomeng sama bosnya, gesekan dengan temannya, sehingga Anda pulang bawa perasaan sakit hati. Sampai rumah cerita atau diam saja? Diam. Diam. Kenapa diam? Hah? Aku nggak ingin istriku ikut sedih, gitu Pak. Biarkan kamu lihat senyumku yang bahagia, walaupun kau tidak melihat penderitaanku ketika kerja. Itu pesan supir truk. Ya mungkin dia di jalan punya banyak masalah ya, diseneni orang, dimarahi orang, tapi supir truk begitu sampai rumah senyum bawa duit, sehingga istri hanya bisa melihat kebahagiaan suami ketika pulang. Dia nggak melihat bagaimana penderitaan suami ketika nyari nafkah. Betul Pak? Betul. Insya Allah. Orang Malang kayak gitu ya. Barakallahu fiikum. Tapi kenyataannya banyak demikian. Jadi terkadang wanita dia nggak sanggup untuk memendam sendiri masalah yang dia hadapi ketika gesekan di luar. Terus dia bawa pulang. Sampai di rumah dia ceritakan ke suaminya, tetangga sebelah sana, tetangga ini, tadi ngomong seperti ngomong. Akhirnya suaminya ikut emosi. Saat suaminya ikut emosi, ketemu orang itu, jadinya gak nyaman, sehingga dia menularkan penyakit batin bagi suaminya. Makanya mungkin sebagai saran ya, kalau Anda ingin agar anggota keluarga Anda itu tidak merasakan kesedihan, jangan berbagi kesedihan dengan pasangan. Tapi Pak, saya nggak sanggup ya Pak, nggak kuat Pak.
Kan katanya perlu ada jendela perasaan. Jendelanya dibuka, caranya gimana? Kamu ngomong di depan cermin sudah. Tidak harus kemudian bercerita kepada orang lain. Memang kita mengakui terkadang kau mengalami sedih, tapi tidak harus ditularkan kepada orang yang kau cintai, karena mungkin dia akan ikut sedih. Tapi kalau Anda bisa seperti tadi, mencoba untuk melatih hati, belajar gimana caranya bisa melepas dendam, melepas sakit hati. Tadi ada orang yang caci maki, sudahlah saya sedekahkan kehormatan saya. Mensedekahkan kehormatan dalam arti dia tidak ingin balas dendam terhadap orang yang telah menyakiti dirinya. Anda melakukan amal yang lebih tinggi tingkatannya. Dan inilah amal pengganti yang dilakukan oleh Ulbah ketika beliau merasa tidak bisa mengejar ketertinggalan disebabkan karena tidak bisa ikut jihad. Baik, selanjutnya, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa melatih hati kita agar bisa lebih lega saat kita bergesekan dengan orang lain? Yang pertama adalah berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki hati kita. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Hasyr. Allah taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Lalu kalimat lanjutannya apa, Pak? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan ya Allah di hati kami ada kedengkian, ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Sehingga hati ini mungkin sulit untuk kita kendalikan. Ya sudahlah, hati yang susah kita kendalikan, yang sulit kita kendalikan, aku pasrahkan kepada Allah, biar Allah yang ngurusi. Dan ada banyak sekali doa-doa yang dibaca Nabi SAW untuk perbaikan batin. Dan mungkin itu perlu untuk sering kita baca. Sebab mengendalikan hati dengan mengendalikan anggota badan lebih susah mana, Pak? Hati. Kadang ada sebagian orang itu berusaha untuk memperbaiki hatinya. Iya, aku tuh menyadari kalau ini tidak boleh. Aku menyadari kalau saya itu pengennya nggak benci, tapi gimana kok nggak bisa hilang ini, Pak Ustadz? Sudah, pasrahkan hatimu kepada Allah, zat yang bisa membolak-balikkan hati para hambanya. Misalnya seperti doa Nabi SAW, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berdoa, waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi, Allahumma slul sakhimata qalbi. Ya Allah, lepaskan kedengkian dalam hatiku. Yang ini mungkin sulit untuk kita kendalikan. Misalnya apa ya? Suami sering punya masalah dengan istrinya karena istri punya masalah dengan ibu mertuanya. Itu yang paling menderita yang siapa? Istri punya masalah dengan ibu mertua. Siapa yang paling menderita? A. Suami, B. Ibu mertua, C. Istri. Suami. Kenapa? Dilema mau ngapain? Mau membela istri atau nyari istri lagi? Milih istri atau milih ibunya? Boleh nggak dilema seperti itu? Nggak boleh. Harusnya gimana? Nggak milih. Baik. Sehingga mungkin suami dalam hal ini stres. Aku juga bingung, Pak Ustaz. Istri saya sudah dinasihati gimana? Kadang sampai si wanita ini juga menyadari, saya juga paham gimana caranya untuk bisa melepaskan nggak enak ini dengan ibu mertua. Ya mungkin terkadang memang ada 1-2 kesalahan yang dilakukan oleh ibu mertua, tapi ini wanita nggak terima sampai jadi dendam dia, dan kalau ketemu nggak bisa akur.
hidup akan menjadi sangat tidak nyaman. Padahal mereka tidak mungkin mau memisahkan diri. Sang suami tidak ingin menceraikan istrinya, sementara dia tentu saja tidak boleh menelantarkan ibunya, sehingga dia di posisi paling tidak enak. Terus gimana Pak? Perbaikan hati istri di sini yang paling penting. Sehingga bagi para wanita ya, belajar untuk melepaskan beban tidak nyaman, terutama mohon maaf kepada orang-orang terdekat Anda. Mungkin suami Anda, mungkin ibu mertua atau bapak mertua atau saudara ipar atau keluarga Anda sendiri. Itu prioritas. Ada orang yang terkadang didolimi sama orang lain, dia sanggup untuk melepas. Tapi giliran yang mendolimi keluarganya sendiri, dia berat untuk memaafkan. Padahal seharusnya kan keluarga itu yang lebih prioritas daripada orang lain. Cara yang paling mujarab kalau Anda kesulitan, pasrahkan hatimu kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya aku tidak ingin ada kebencian kepada si A, aku tidak ingin ada kebencian kepada si B, aku tidak ingin ada dengki kepada si E. Cuman aku nggak bisa mengendalikan hatiku. Perbaikilah hatiku. Serahkan hatimu kepada Allah, karena Dia zat yang mengatur batin. Baik. Kemudian yang kedua, di antara cara untuk membersihkan hati dari kotoran dan penyakitnya, menghiasi hati dengan 3 sifat. Yang pertama adalah berusaha untuk mengikhlaskan amal. Yang kedua, memberi sikap yang terbaik kepada pemimpin. Yang ketiga, komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Yang pertama apa tadi Pak? Mengikhlaskan amal. Yang kedua, memberikan sikap yang terbaik kepada pemimpin. Yang ketiga, komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin." Ada 3 amalan yang jika dilakukan berarti di hati orang muslim itu tidak ada ghil, tidak ada kedengkian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 amal tadi. Pertama, dia berusaha untuk mengikhlaskan amal. Kenapa Pak? Apa hubungannya antara mengikhlaskan amal dengan perbaikan batin? Hati ini punya kecenderungan untuk mendapatkan jatah dari kebaikan. Minimal adalah pujian. Maka pada saat orang sudah melakukan amal soleh, kebaikan, setidaknya dia akan memperjuangkan, paling tidak ada pujian. Nah ketika dia sudah pangkas itu, saya nggak ingin mendapatkan apapun selain ridha Allah, maka suasana batinnya lebih ringan. Karena dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Itulah kata kunci apa? Ikhlas amal. Yang kedua, munasahatu aimmatil muslimin. Memberi sikap yang terbaik bagi pemimpin kaum muslimin. Orang terkadang tidak terima dengan keberadaan orang lain yang merasa lebih tinggi daripada dirinya. Terutama pemimpin dalam urusan dunia. Misalnya Pak ya, Pak RT, Pak RW, kepala duku, dan seterusnya ke atas. Sehingga saat dia dinasihati, hormati pemimpin kamu. Oh kok enak, dia kan sama saya sama-sama manusia. Ngapain aku harus menghormati dia? Karena ada kedengkian tadi. Maka memperjuangkan anti dengki, salah satunya adalah ya sudahlah, kalau memang ada orang yang ditunjuk oleh Allah jadi pemimpin, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin, aku tidak berharap untuk jadi seperti dia. Aku lepaskan kedengkianku pada dia. Akhirnya dia berusaha untuk memberikan sikap yang terbaik kepada orang yang berada di atas, walaupun mungkin dia harus ada di bawah. Yang ketiga apa tadi? Komitmen dengan jamaah kaum muslimin. Komitmen dengan jamaah kaum muslimin, dia berusaha untuk menjaga persatuan dengan cara tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat, walaupun mungkin ada orang yang lebih sukses di kalangan masyarakat daripada dirinya, tapi dia tetap menjaga komitmen itu.
Dengan melakukan 3 ini, kata Rasulullah SAW, la yaqillu alaihinna qalbu muslim, hati seorang hamba muslim tidak akan punya kedengkian dalam hatinya. Baik, kita beralih yang ketiga. Ridha dengan takdir Allah. Sebab dia yakin, dia tahu, kalaupun ada orang yang lebih berhasil daripada dirinya, ada orang yang lebih sukses dibandingkan dia, dan dia kemudian ridha dengan semua takdir Allah itu, akan hilang segala bentuk hasad. Maka Nabi SAW menyarankan, dalam urusan dunia kita hendaknya melihat kemana? Melihat ke arah bawah. Apa tujuannya beliau nyuruh kita melihat ke arah bawah? Apa tujuannya kalau dalam urusan dunia kita melihat ke bawah? Agar bersyukur. Ada jawaban yang lain ya? Kalau Anda jawab agar bisa bersyukur, saya nilai salah. Rasulullah SAW apa jawabannya? Agar lebih bersyukur dengan nikmat, sama dia. Agar rendah hati. Sama jawabannya. Agar lebih bisa qanaah. Kita lihat hadisnya. Beliau bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man fawqakum, fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu, jangan lihat kepada yang lebih atas. Fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum, karena ini lebih layak agar kau tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Respon manusia terhadap nikmat itu ada 3. 1, syukur, ini respon yang terbaik. Yang paling rendah, meremehkan. Ada pertengahan, hambar. Sehingga Nabi SAW menyarankan, kalaupun kamu tidak bisa mensyukuri nikmat, minimal jangan meremehkan. Minimal jangan meremehkan. Karena kalau sudah sampai pada tingkatan meremehkan, ini yang paling rendah tingkatannya. Makanya dalam urusan dunia, kalau orang terlalu sering melihat ke atas, maka nikmat yang dia punya akan hilang rasa, bahkan akan dia remehkan. Terjadi reuni setelah 30 tahun lulus SMA. Berarti usianya berapa itu? 50-an. Ya? Ketemu teman satu bangku, teman sekelas, teman satu angkatan, masing-masing bawa pasangan. Begitu pulang, rasa cintanya bergeser. Kok bojoku wis tuwa? Kenapa dia batin seperti itu? Karena tadi ngelirik suami temannya. Padahal kita dulu kan satu angkatan, kita dulu satu kelas, kita dulu satu bangku. Kok bojoku wis tuwa? Sing lanang yang batin. Kok kayakku bunder. Karena tadi lihat yang lonjong, subhanallah. Makanya sensitif. Itu sampai pada tingkatan kayak gitu, Pak. Hati terkadang teriak kayak gitu. Mungkin dia nggak ngomong, tapi di batinnya ada perasaan kayak gitu. Karena dia terlalu sering melihat ke arah atas. Berarti gimana Pak Ustadz? Dalam urusan dunia lihat ke arah bawah. Iya, begitu datang orang lihat sepatunya. Masya Allah. Lihat ke arah bawah. Ya kayak gitu konsepnya. Karena kalau orang terlalu senang melihat ke arah orang yang lebih sukses daripada dia, nanti efeknya ini, dia meremehkan nikmat yang dia miliki, dan itu akan sangat berbahaya. Sebaliknya dalam urusan akhirat kita diajarkan apa? Lihatlah kepada yang lebih atas. Kenapa aku kalah sama dia dalam masalah kesolehan? Aku kalah sama dia dalam masalah amal. Sehingga berjuang untuk menyamai dia, minimal mengejar. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya
fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang mengungguli kamu dalam urusan dunia, kalahkan dia dalam masalah akhir. Baik, selanjutnya yang kelima. Yang keempat, berusaha belajar menggugurkan hak pribadinya. Berusaha untuk belajar menggugurkan hak pribadi. Tidak selalu dalam hidup kita harus menjadi pemenang. Terkadang kita harus berada di posisi, ya sudahlah, hak saya dikurangi nggak apa-apa. Karena jamaah nggak bakalan ada yang hilang. Anda ketika menggugurkan hak tidak akan pernah ada yang hilang. Misalnya Pak, dalam rumah tangga ya, suaminya rajin bekerja, istri di rumah menjadi kaum rebahan. Hanya bisa menikmati, nggak pernah ikut, capek. Tapi ketika suami di rumah nggak dikasih layanan, ada nggak suami nggak terima Pak? Mungkin dia nggak terima. Dia nggak terima, akhirnya dia emosi sama istrinya dan seterusnya. Baik, kalau misalnya Anda merasa aku punya hak yang belum ditunaikan oleh istriku, atau istri punya hak yang belum ditunaikan oleh suaminya, kemudian dia mencoba, ya sudahlah, daripada nuntut nanti malah jadi tegang, maka saya mengambil jalan wes timbangane rame ngalah. Itu bisa jadi akan jadi solusi lebih baik. Saya tanya, di rumah Anda siapa yang lebih sering kalah, suami atau istri? Yang lebih sering kalah Pak? Yang lebih sering kalah? Saya ganti sekarang pertanyaannya. Yang lebih sering ngalah, istri. Bentar, bapak-bapak jangan jawab ya. Menurut ibu-ibu, yang lebih sering ngalah di rumah tangga itu bapak atau ibu? Terjadi khilaf. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan tentang bagaimana hak suami istri. Suami yang disebut oleh Allah sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang ngurusi istrinya. Seharusnya dia mengedepankan prinsip ngalah dengan istrinya. Ya namanya orang sebagai posisi yang bertanggung jawab, dia harus lebih siap untuk berkorban, dia ngalah. Kata Ibnu Abbas, ma uhibbu an astawfiya haqqi minha. Aku tidak ingin untuk meminta dan menuntut hakku dari istriku. Suami punya tanggung jawab, punya kewajiban, dan dia juga punya hak. Istri juga punya kewajiban dan punya hak. Kalaupun misalnya, ini setingkat Ibnu Abbas ya, yang tidak mungkin bisa kita bandingkan dengan manusia zaman sekarang. Kalau misalnya sang suami sudah memenuhi kewajibannya, tapi haknya tidak ditunaikan oleh istrinya, apa kata Ibnu Abbas? Ma uhibbu an astawfiya haqqi minha. Aku nggak pingin untuk nuntut. Ya sudahlah, kalau istriku nggak ngasih nggak apa-apa. Sehingga mungkin ada jengkel sama istrinya karena tidak ditunaikan haknya. Ibnu Abbas mencoba untuk mengambil prinsip ngalah. Karena hak istri dipenuhi, ketika istri nggak memenuhi haknya, maka itu menjadi tanggung jawab dia. Dan suami tidak perlu nuntut ke sana. Masya Allah, ibu-ibu langsung bahagia ini. Nanti kita terapkan di rumah Pak Ustadz. Dicatat ya, keterangan siapa tadi? Ibnu Abbas. Bapak tidak lebih mulia daripada Ibnu Abbas. Nek kowe ra iso ngalah, saya tunjukkan dalilnya. Tayyib. Ini contoh bagaimana belajar ngalah dalam rumah tangga. Juga yang sama pada waktu bapak ibu misalnya berinteraksi dengan orang lain, ada satu hal yang mungkin perlu kita jadikan sebagai prinsip agar kita lebih tenang hati kita. Saat kita berkendara, mungkin kita pernah mendolimi orang lain. Ngelakson nggak bener, bikin kaget orang, nyalip bikin kaget orang, mungkin nyiprat ketika pas hujan.
Ya. Pada satu kondisi tertentu Bapak mengalami yang sama. Pas naik motor kecipratan. Atau ketika Anda naik kendaraan dikelakson orang dari belakang, Anda kaget. Atau Anda disalib dan Anda kaget. Pernah mengalami begitu? Sehingga di jalan ini terkadang terjadi kezaliman tanpa sadar, Pak. Kezaliman tanpa sadar itulah antara satu orang dengan orang yang lain pernah mendolimi dan pernah didolimi. Kami sarankan, kalau mungkin Anda pernah didolimi, kecipratan, kaget karena diklakson, kira-kira pengen balas gak, Pak? Hah? Pengen balas gak? Pengen? Ngejar? Atau dibiarin saja? Dibiarin kan karena nggak ngejar ya. Oh, nggak bisa saya kejar, ngebut dia. Baik, mungkin Anda sakit hati, pengen balas, barangkali ada keinginan untuk mau balas. Nah, tapi saat Bapak menyadari, kayaknya aku pernah kayak gitu kepada orang lain, semoga ini jadi kafarah untuk yang itu. Semoga yang ini jadi kafarah untuk yang itu. Dengan demikian Anda bisa menghapus dosa kezaliman Anda kepada orang lain dengan cara ketika didolimi memaafkan. Yang mendolimi siapa, yang didolimi siapa kan campur kalau jalan, nggak jelas. Tapi mungkin saya pernah melakukan kesalahan itu dan saya belum minta maaf kepada orangnya. Anda ngelakson kaget kan, tidak kemudian berhenti terus minta maaf salaman, tapi langsung bablas. Anda lewat dibecek kemudian nyiprat, nggak terus turun minta maaf, tapi langsung pergi. Nah, di saat Bapak Ibu kemudian mengalami kezaliman yang sama dan Anda memaafkan, semoga jadi kafarah untuk kemarin dosa yang pernah kita lakukan. Selanjutnya yang terakhir, hindari suudzon. Selalu berusaha untuk husnudzon kepada sesama. Perjuangan untuk husnudzon adalah mayadzunnu bi kalimatin kharajat min akhikal mu'min syarran. Ketika kau mendengarkan ucapan yang gak enak dari sesama saudaramu mukmin, maka di sana akan ada hikmah besar, intinya kebaikan pada saat kau berusaha untuk melepaskannya. Jadi misalnya dengar satu kalimat tiba-tiba mengundang suudzon dari diri kita. Umar mengatakan pasti di balik ini ada hikmah, kebaikan bagi kamu, sehingga tidak perlu diperbesar suudzon itu karena justru akan mengganggu perasaan. Makanya terkadang kita tidak perlu terlalu kepo dengan apa kata orang. Setiap ketemu orang ditanya, kamu kemarin ikut rapat RT enggak? Iya. Bahas aku enggak? Nah, terus ada enggak yang ngerenengi aku? Mungkin ada yang ngerasani aku, nyinggung tentang aku. Nah, nanti kalau terlalu kepo seperti ini malah dia bikin enggak nyaman. Sudahlah Pak, lepaskan saja. Tidak perlu harus suudzon kepada siapapun. Semua orang bagi Anda adalah kawan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena tadi dari panitia mintanya sampai 10.45, sekarang 10.49. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, berikutnya sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, berhubung kertas gak ada yang nyampai. Oke, dari sebelah kanan ada satu, sebelah kiri ada satu. Baik, dua pertanyaan dulu Ustaz dari ikhwan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas kesempatannya Ustaz. Izin bertanya. Untuk mengidentifikasi masalah ini, untuk mencari jalan keluar, jika seorang itu pernah melakukan maksiat, kemudian sebenarnya dia atas maksiat itu dia telah belajar, dia pun tahu itu dosa, dia pun belajar dan pernah mengenal Allah.
Dia pun tahu mati itu dekat. Dia pun tahu ancaman dari maksiat itu. Dia pun tahu neraka. Dia pun sering mendengarkan nasihat. Dia telah berhenti, tapi di hatinya sedikit saja menyesal. Kemudian masih ada perasaan suka dengan maksiat tersebut dan belum merasa ada azam, keinginan kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Masih ada harapan untuk mengulang, Masih tidak memiliki azam yang kuat untuk meninggalkan. untuk meninggalkannya. Jazakumullah khairan. Jadi ini yang disampaikan berita. Tayyib. Alhamdulillah, ketika seorang hamba dia punya kesadaran akan kesalahan yang dia lakukan. Inti dari taubat itu apa, Pak? Menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadmu huwa taubah." Inti dari taubat adalah an-nadm, penyesalan. Sehingga kata kunci taubat, selama orang menyesali kesalahannya, berarti dia taubat. Terkadang ada orang yang mengakui salah, dia tahu, secara ilmu dia tahu, saya ngerti ini dosa, tapi nggak ada penyesalan, berarti yang bersangkutan belum bertobat. Ada yang dia tahu, tapi dia tinggalkan sementara, lalu masih berpikir kalau nanti ada kesempatan lagi akan diulang, sehingga dia meninggalkan, tapi tidak untuk selamanya, meninggalkan karena momentum. Ya mungkin ada misalnya orang yang punya kebiasaan buruk, buka aurat atau hiburan yang nggak bener, begitu Ramadan berhenti. Tapi ada tekad dalam hatinya, nanti kalau selesai Ramadan balik lagi. Berarti sejatinya dia belum taubat. Kata kunci dari taubat adalah an-nadm, nyesel. Dan orang kalau nyesel, kapok, tidak akan balik lagi. Ada sebagian maksiat yang kadang menjadi candu, dan ini sulit sekali untuk bisa lepas. Laki dan wanita mengalaminya. Yang mungkin suasana seperti ini di era digital, orang punya kemudahan untuk mengakses aneka gambar maksiat, demikian mudah, sehingga untuk bisa melakukannya dia tidak perlu untuk keluar rumah, dia bisa bertahan di dalam kamar, dan mudah bagi dia untuk mengulangi. Maka satu hal yang barangkali perjuangan yang perlu dia lakukan adalah minta kepada Allah agar hatinya diberi takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maula. Ya Allah, berikanlah hatiku sifat takwanya. Engkau adalah sebaik-baik dan yang menyucikan hati. Sehingga kalau hati seorang hamba punya sifat takwa, dalam situasi seperti tadi, kesempatan untuk mengulang maksiat itu ada. Nanti ketika dia punya rasa takwa, akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Dan yang kedua, lakukan sebab apapun untuk menghalangi praktek ini. Misalnya komitmen, pokoknya jam 10 HP mati, internet mati, dijauhkan selain alarm yang aktif. Jika bisa seperti itu, alhamdulillah. Semoga yang bersangkutan nanti bisa bertahap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan cek pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, bismillah. Terima kasih Ustaz. Mohon izin bertanya. Gimana cara menasihati istri terutama ya? Ini ada satu ujian yang memang seringkali istri sulit untuk menerimanya gitu. Sudah sering kami berdiskusi gitu ya tentang gimana cara menerima ridho Allah gitu ya, terutama terkait satu ujian ini gitu. Namun beberapa kali ke depan itu atau waktu-waktu yang lainnya sering kumat lagi, kayak sulit sekali untuk menerima takdir tersebut gitu. Nah, apakah ini tanda bahwa
kami ini belum siap atau belum bisa menerima ridho, dan nanti bagaimana cara menghilangkan penyakit ini, Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Sulit untuk menerima takdir buruk. Ya, sebenarnya bukan buruk. Bukan buruk. Iya, Takdir yang dimaksud apa? Apakah takdir menikah dengan Anda? belum. Waduh. Kenapa aku nikah sama kamu? Atau yang kayak gimana? Belum memiliki keturunan. Belum punya keturunan. Nah, ya, memang terkadang ada orang yang diuji oleh Allah dengan beragam ujian. Dan ujian manusia ini juga dialami oleh manusia kekasih Allah, yaitu para nabi. Beberapa nabi itu nggak punya keturunan. Sebutkan nama nabi yang nggak punya anak sampai beliau mati. Nabi Lut. Nabi siapa? Nabi Lut punya anak perempuan. Nabi Isa. Siapa lagi? Nabi Yahya. Itu nggak punya keturunan. Ada lagi nggak? Sebagian nabi diuji oleh Allah nggak punya keturunan sampai usia tua. Seperti Ibrahim alaihissalam. Beliau baru punya anak di usia tua. Maka doa Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku karunia alal kibar, di saat aku sudah tua, punya Ismail dan punya Ishak. Sehingga beliau selama bertahun-tahun tidak punya anak. Ada yang menyebut bahwasanya Ibrahim baru punya Ishak di usia 80-an tahun. Dan Ibrahim dengan Ishak dengan Ismail itu selisihnya nggak jauh. Maka mungkin di usia 80-an tahun baru punya anak. Sehingga sampaikan ke istri, mungkin kita punya anak 80-an tahun. Ya sudah nggak bisa loh Pak. Karena ada yang mengatakan Ibrahim itu ketemu Yakub, cucunya ya. Yakub itu dari anak siapa? Ishak. Ibrahim ketemu Yakub di usia 100-an tahun. Masalah angka seperti ini memang tidak ada yang bisa kita pastikan. Tapi ini salah satu di antara bukti bahwa para nabi di masa silam juga diuji oleh Allah dengan tidak punya anak. Maka kalaupun misalnya ada sebagian di antara kita yang diuji oleh Allah tidak punya anak, satu hal yang perlu kita yakini, kamu tidak lebih mulia daripada nabi. Nabi saja seperti itu. Ketika kau mengalami seperti itu, ya hal yang wajar. Karena kau tidak lebih mulia daripada para nabi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan kami, salah satu hati adalah sikap terbaik pada pemimpin. Contohnya Munasahatul a'immatil muslimin. Munasahatu a'immatil muslimin, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Agama itu isinya nasihat. Bapak pernah belajar bahasa Arab ya Pak? Pernah nggak ketemu kalimat mubtada khabar? dua pertemuan hilang. Ya, jadi belum sampai mubtada khabar. Kalimat mubtada khabar pernah dengar Pak? Pernah ya? Mungkin ada yang sudah pernah. Khabar itu idealnya dia isim nakirah. Isim nakirah itu tanpa alif lam. Misalnya Ahmad talibun. Ahmad talibun. Talibun ini sebagai apa? Khabar. Isim nakirah atau ma'rifat ini? Nakirah. Apa cirinya? Tidak ada alif lam. Tidak? Bagaimana kalau misalnya kalimatnya saya ganti? Ahmadu at-talibu. Ahmad at-talibu. Sehingga khabarnya saya jadikan isim ma'rifat, dikasih alif lam. Kalau khabarnya dikasih alif lam, itu menunjukkan pembatasan. Menunjukkan mana Pak? Pembatasan. Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, ad-dinu an-nasiha. Beliau tidak bersabda ad-dinu nasihatun. Padahal normalnya kalau susunan itu mubtada khabar, seharusnya kalimatnya
ad-dinun nasihatu. Ad-dinu an-nasihah. Bihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, kemudian pemimpin kaum muslimin dan masyarakat secara umum. 5 yang disebutkan. Nasihat untuk Allah maksudnya apa? Tentu saja kita tidak menasihati Allah dalam arti memberi tausiah kepada Allah. Tapi makna nasihat untuk Allah adalah memberikan sikap yang terbaik untuk Allah, sehingga ibadah yang serius. Kalau melakukan ketaatan yang serius, itulah bentuk nasihat kepada Allah. Nasihat kepada Rasulullah, memberikan pembelaan kepada beliau, dan setelah beliau wafat kita bela ajaran beliau. Itulah nasihat untuk Rasulullah SAW. Nasihat untuk kitabullah, memperjuangkan kitabullah untuk diajarkan kepada masyarakat, dipahami oleh masyarakat. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, memberikan yang terbaik bagi pemimpin kaum muslimin. Baik, sekarang apa makna pemimpin kaum muslimin? A'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin itu ada 2. A'immatun fid din wa a'immatun fid dunya. Pemimpin dalam urusan agama dan pemimpin dalam urusan dunia. Pemimpin dalam urusan agama adalah para ulama. Maka kaum muslimin diajarkan berikan sikap yang terbaik bagi para ulama. Sehingga kau di hadapan para ulama, hormatilah mereka, berikan hak mereka sebagai ulama yang telah memberikan pendidikan bagi umat, sehingga kau telah memberikan nasihat kepada mereka. Ada pemimpin dunia, yaitu apa? Orang yang punya jabatan. Dan dalam Islam dia dikasih posisi. Kenapa, Pak? Karena kalau pejabat itu dinilai sama sebagaimana rakyat jelata, tidak ada bedanya, maka suasana masyarakat chaos. Sehingga perintahnya nggak digubris, pernyataannya nggak dihargai. Kita bicara siapapun pejabatnya, belum pembahasan pejabat yang melakukan kemaksiatan, tapi kita bicara secara umum. Karena tidak semua pemimpin bermasalah, sehingga Nabi SAW menyampaikan defaultnya, asalnya adalah manusia tidak dalam posisi bermasalah. Dalam situasi itu Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang selalu memberikan sikap yang terbaik kepada sama pejabat atau sama pemimpin kaum muslimin, maka akan membuat nyaman di tengah masyarakat. Contoh sederhana, Pak, kalau misalnya ada ketua RT atau ketua RW atau kepala dukuh di lingkungan Bapak yang tidak dihargai oleh masyarakat, kira-kira apa? Kalau ada masalah apapun di masyarakat, bisa nggak mereka diselesaikan oleh ketua lingkungan tadi, Pak? Nggak diterima. Akhirnya nggak ada hakim yang bisa menentukan, karena sosok orang ini karakternya sudah dijatuhkan. Nah, kalau karakternya sudah dijatuhkan, pada saat dia diminta untuk menengahi, orang nggak mau menerima. Sehingga punya pemimpin seperti nggak punya pemimpin. Saya merasakan seperti itu ya. Di sebagian wilayah ketika saya tinggal, pemimpin lingkungan itu tidak dihargai, Pak. Sehingga saat ada masalah, mereka kesulitan. Kita nyai siapa yang bisa nengahi? Jadi sebelumnya pemimpinnya dihargai. Pada saat ada masalah di kampung, Pak Dukuh ini kemudian membuat keputusan, dihargai. Penggantinya nggak dihargai. Saat ada masalah, ya mereka kehilangan pemimpin, seperti kehilangan obor. Kalau sudah kehilangan pemimpin, susah untuk menyelesaikan kasus. Maka Islam memposisikan pemimpin sesuai dengan kedudukannya, bukan dalam rangka untuk menguntungkan sebagian pihak, tapi dalam rangka untuk menjaga stabilitas dinamika di masyarakat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana jika berkeyakinan hari ini sial dikarenakan ada ibadah atau amal yang lalai, misal terlambat sholat subuh, apakah ini termasuk syirik? Berkeyakinan sial
karena maksiat dan kesalahan, hukumnya diajarkan oleh Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian selain karena perbuatan dosa yang kalian kerjakan. Maka saat Bapak mengalami kerugian apapun dari sisi materi atau mengalami musibah apapun, langsung ingat, ini pasti karena dosaku. Cara seperti ini akan mengunci Anda agar tidak suudzon kepada Allah. Sehingga jangan sampai orang itu merasa didolimi oleh Allah. Orang sakit lama sekali nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia bosan sakit. Saat dia sudah merasa capek dengan menahan sakit itu, terus komentar, dosaku lho, kok Allah ngasih aku sakit kayak gini. Wis lali karo dosanya. Padahal mungkin dosanya banyak dan dia tidak pernah merasa bersalah dengan dosa itu. Akhirnya muncul suudzon kepada Allah, sehingga seolah-olah dia didolimi oleh Allah. Padahal Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Maka kalau Anda mengalami kesalahan apapun, baik bentuknya berbuat maksiat atau bentuknya tidak maksimal dalam menunaikan kewajiban, segera dikembalikan kepada Allah, segera dikembalikan kepada dosa kita masing-masing. Ini pasti karena dosa dan kesalahan yang pernah aku kerjakan. Dengan demikian kita tidak suudzon kepada siapa? Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir insyaallah. Ustaz, mohon bantuan dan bimbingan. Terkadang kita melakukan sesuatu sebagai manusia, kita mempersiapkan kemungkinan terburuk, bukan suudzon ya Ustaz. Karena ketika hasilnya melebihi ekspektasi dan berbuah baik, kita jadi lebih bersyukur dan merasakan nikmatnya. Apakah itu diperbolehkan? Seseorang ketika berupaya untuk merancang mitigasi, kalau ada kemungkinan terburuknya seperti ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Atau sudah siap nanti kemungkinan buruknya akan rugi, ya sudahlah, kalau rugi kita siap untuk tidak mengambil modal kita misalnya. Lalu ketika dapat untung, dia bisa lebih merasa bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah prinsip seperti ini sudah benar. Karena salah satu yang perlu untuk disadari oleh hamba, bahwa tidak ada satupun orang yang tahu hasil. Dan ketika dia mengalami kegagalan, salah satu di antara cara untuk menenangkan batin adalah jangan sampai dia berandai-andai menyesali takdir. Ada satu hadis yang ini jadi panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'u wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan apapun yang bermanfaat bagi hidupmu dan jangan melempem. Kemudian beliau menyampaikan, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Artinya jangan terlalu fokus dengan kemampuan pribadi. Lalu beliau menyampaikan, fa in asabaka syai'un falyaqul qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau kau mengalami kegagalan apapun, ucapkanlah ini sudah menjadi takdir Allah. Dan apa yang jadi takdir Allah pasti terjadi. Wala taqul law, jangan ucapkan andai-andai, karena ini akan membuka pintu setan. Baik, saya kasih ilustrasi. Suami istri berangkat dari Malang menuju Surabaya. Ada acara di Surabaya jam 10. Dia berangkat jam 6. Dia sudah spare waktu yang panjang. Anggap belum ada Google Map dan tidak ada tol. Dia lewat bawah jalan biasa. Udah apa? Sampai ketemu perempatan. Terjadilah khilaf antara suami dan istri. Belok kanan ataukah lurus? Istri minta belok kanan, suami bilang lurus saja. Terjadi perbedaan. Ya sudah, karena ini perbedaan, maka penumpang harus ikut driver. Drivernya suami. Pilih lurus. Setelah melaju sekian kilo, terkena macet, nggak bisa bergerak. Pertanyaannya,
apa yang akan diucapkan oleh istri Bapak? Nah kan tuh kan aku bilang Ada satu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tadi? Jangan berandai-andai. Baik. Kalimat jangan berandai-andai. Ustaz, saya tidak berandai-andai kok Pak Ustaz. Beliau cuma bilang wis tak kandhani kok. Betul kan? Orang nurut karo wong itu. Ya, itu kan semakna. Semakna enggak? Semakna. Sehingga komentar apapun yang disampaikan oleh sang istri, penyesalan terhadap takdir. Kenapa tadi kau tidak ikut aku? Dan siapa yang jamin kalau ikut kamu juga nggak macet? Kan sama-sama nggak tahu. Pilihan manusia antara belok kanan atau lurus, antara lanjut atau berhenti, antara harus atau dihilangkan, dia sama-sama nggak tahu. Karena di depan kita nggak tahu takdir. Suami istri misalnya melakukan usaha tertentu, terus ada sebuah penawaran, maju mundur, diterima nggak, maju mundur terus. Sampai pada keputusan terakhir, suami memutuskan maju, istri sudah nolak. Nah, ternyata usaha itu gagal. Komentarnya apa? Sama seperti tadi ya. Mamulo dan itu membuka pintu setan. Sehingga seperti ini terkadang membuat orang jadi semakin emosi. Makanya kalau mengalami emosi seperti ini, kunci hati dengan cara kembalikan kepada takdir. Ucapkan qadarullah. Andaikan sang istri ini kemudian bilang ke suaminya, qadarullah wa masya'a fa'ala, adem rasanya, sehingga suami tidak menyesali pilihan dia, istri juga tidak manas-manasi, suasana mobil tetap adem. Tapi kalau kayak tadi, tuh kan serah nurut dan seterusnya, AC itu sudah full paling dingin, anginnya juga paling kenceng, tapi karena keduanya berantem rasanya itulah cara Nabi SAW. Jadi musibah yang sudah terjadi nggak mungkin Anda hilangkan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menyikapi. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari live Ustaz, dari jamaah live. Karena tadi dibahas tentang Bunda Hajar, maka pertanyaannya Ustaz, apakah benar nama-nama ibunda seperti Aisyah, Hajar, Maryam dan seterusnya ada sitinya? Karena setahu saya Siti itu buat orang Jawa. Demikian Ustaz. Apa arti Siti? Panah. Siti itu artinya Sayyidati, singkatan dari Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidin, Sayyidun, Sayyidi, tuanku. Kalau perempuan Sayyidati, tuan perempuan itu Sayyidah. Sayyidah Aisyah, As-Sayyidah Hafsah, As-Sayyidah Ummu Salamah, As-Sayyidah Zainab. Jadi Ummahatul Mukminin diberi gelar As-Sayyidah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga punya gelar Sayyid. Dan Sayyid boleh diberikan untuk manusia, walaupun itu juga nama Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah As-Sayyid. Nabi SAW mengatakan innallaha huwas sayyid. Allah Subhanahu wa taala dialah As-Sayyid, karena dia sang tuan. Dan kita menyebut Nabi SAW sebagai Sayyidina, Sayyidi. Demikian pula Ummahatul Mukminin, wanita salehah masa silam, Maryam, Hajar dan seterusnya. Sehingga boleh dikasih depannya apa? Siti. Artinya apa tadi? Sayyidati. Tapi kalau mau dibaca lengkap, ya bukan Siti, Sayyidati Hajar, Sayyidati Hafsah, Sayyidati Maryam, tapi kedawan, kepanjangan. Mungkin bagi sebagian orang itu kepanjangan. Nah, baik, ada hadiah. Fikih haid. Ini untuk ibu-ibu. Caranya bagikan gimana? Kalau ada suami atau nanti dari panitia Ustaz. Nanti menemui panitia di bawah di dekat tangga. Baik. Langsung pertanyaan ke bapak-bapak ya.
Yang cucunya paling banyak. Cucunya paling banyak. Ada Pak? Angkat tangan. Berapa Pak? 5. 5. Cucu. Ada lawan? 6. 8. Ada yang masih ngitung di belakang? Yang di tangga. 14. 14 Pak. Masya Iya, Allah. Langsung jadi pemenang. Nggak ada lawan. Oke. Kami kasih buku umur yang kedua, persiapan meninggal dunia. Semua kan pasti akan meninggal dunia. Ya? Betul. Insyaallah jazakallahu khairan. Monggo. Diantarkan ke belakang. Boleh dioper. Selanjutnya, yang paling jauh, Jakarta. Datang ke sini untuk kajian atau menjenguk anak? Oh, lagi ada acara di Malang. Yang Lawang, Sidoarjo, Sumenep, Ini ada lagi Ustaz. rombongan. Sama semua istri diajak. Masya Allah. Beliau datang bersama semua istrinya. Hadiahnya 2 tadi. Hadiah untuk jarak, hadiah untuk semuanya. Masya Allah. Baik. Ada baju. Buku ada apa dengan riba? Ini edisi lama ya. Pertanyaan untuk yang pernah punya pengalaman utang riba dan sudah selesai. Berapa dulu Pak? Utang ribanya sampai besar nggak? 20 juta. Hampir 200. 300. 700. Ada lawan lagi? Kayaknya nggak ada Ustaz. 1,3. 1,1 M. Ya. Ya mungkin ada yang punya pengalaman gelap ya. Kena utang riba banyak. Selanjutnya, yang saudaranya paling banyak. Saudaranya paling banyak. Berapa? 5. 6. 13. 13. Sudah cukup ya. Baik, sisa ini untuk panitia aja. Baik, kita persiapan untuk salat zuhur. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.